Nah, di part kedua ini, kita diajak ngeliat gimana Dang nekat banget mau ikut turnamen besar di Ashford Meadow. Turnamen ini nggak main-main, soalnya yang ikut itu kebanyakan kesatria top, bahkan ada pangeran Targaryen. Bisa kebayangkan, kesatria pengelana biasa lawan darah naga? Dang sendiri sampai bingung, apakah dia bahkan boleh menantang seorang pangeran, apalagi bertarung lawan mereka. Sebelum ikut turnamen, Dang butuh dana, jadi dia harus jual kudanya yang setia, si Sweetfoot. Proses jualnya ribet banget, penuh tawar-menawar sama pedagang kuda bernama Henley. Awalnya Dang pengen harga yang tinggi, tapi ujung-ujungnya dia kalah nego. Sweetfoot jatuh ke tangan Henley dengan harga 750 keping perak. Dang sedih, tapi berjanji dalam hati, kalau dia menang di turnamen, dia bakal tebus lagi kudanya itu. Waktu terima bayaran, Dang sampai senyum-senyum sendiri. Bayangin aja, dia biasanya cuma pegang 1-2 koin. Sekarang dompetnya penuh emas, perak, bahkan tembaga. Ada koin emas naga dengan lambang Targaryen yang bikin dia semakin semangat. Tapi di balik senyum itu, dia juga ngerasa aneh. Kayak takut semua uang itu bakal habis sia-sia. Dengan uang yang ada di tangan, Dang pun jalan-jalan di sekitar Ashford. Suasananya ramai banget penuh hiburan. Ada penyanyi, beruang joget, pemain sulap, sampai sandiwara boneka naga. Dang sempat nonton pertunjukan boneka naga dan kasih uang tembaga ke gadis dalangnya. Pas gadis itu senyum balik, Dang langsung salah tingkah. Maklum, dia nggak pernah punya pengalaman sama perempuan. Dang sempat keinget sama masa lalu, gimana gurunya pernah janji mau bawa dia ke rumah bordil. Tapi Dang nggak yakin itu yang dia mau. Intinya, Dang pengen cinta yang asli, bukan yang dibeli. Setelah itu, Dang jalan ke arena utama. Dia lihat lapangan turnamen yang megah, pagar pembatas dicat putih, tribun penonton, sampai kursi khusus untuk Lord Ashford dan para bangsawan. Para kesatria udah mulai latihan tombak dan pedang. Dang sempat lihat duel 2 orang dari House Fossoway. Yang satu masih squire alias murid, dan yang satunya kesatria sombong bernama Sir Stephen Fossoway. Dang hampir ditantang duel sama Stephen, tapi Dang nolak. Dia tahu kalau kelemahan dia diketahui sebelum turnamen, habislah dia. Untungnya Raymond Fossoway, sepupu si Stephen, datang menghampiri Dang dan cerita kalau Stephen memang suka bikin lawan cedera, biar gampang menang di pertandingan. Dari situ Dang makin sadar, ini bukan sekedar turnamen main-main. Lawannya bukan cuma kuat, tapi juga licik. Turnamen Ashford ini punya aturan khusus. Ada 5 kesatria pelindung yang dipilih oleh putri Lord Ashford yang baru berusia 13 tahun. Dan mereka bakal bertarung sebagai perwakilan Queen of Love and Beauty. Peserta lain harus menantang para pelindung itu. Kalau menang, mereka bisa gantiin posisi jadi pelindung baru. Jadi bukan cuma soal menang, tapi soal gengsi besar. Dang cuma butuh 1 kemenangan aja. Menang 1 kali udah cukup buat bikin namanya tercatat di Ashford Meadow. Walaupun cuma sebentar, itu udah lebih dari yang pernah dicapai gurunya, Sir Arlan, yang seumur hidup gak pernah jadi juara. Dang lalu kepikiran sama semua kesatria legendaris di lagu-lagu. Ada Simeon Star Eyes, Serwyn of the Mirror Shield, bahkan Pangeran Aemon the Dragon Knight. Mereka semua keturunan bangsawan hebat, sedangkan Dang, dia cuma anak miskin dari Flea Bottom. Tapi sekarang, saatnya ngebuktiin apakah dia cuma Dang si anak jalanan, atau benar-benar Serdan Kendetol. Dengan tekad itu, Dang bawa baju besi tuanya ke kios Tilly Pate, dan segera menyiapkan dirinya buat turnamen yang bakal nentuin masa depannya. Setelah jual kuda dan beli baju besi baru, Dang mulai ngerasa siap buat turnamen. Ek, si bocah botak yang sekarang jadi squire-nya, bantuin Dang di perkemahan. Dang seneng karena Ek ternyata rajin dan gak kabur. Mereka berdua ngobrol soal baju besi, soal helm tanpa penutup wajah, bahkan soal betapa mengkilapnya baju yang harus selalu dijaga Ek. Dari sini kita bisa lihat, hubungan Dang sama Ek makin akrab, kayak kakak dan adik. Tapi masalah besar muncul. Untuk bisa ikut turnamen, Dang butuh kesatria atau bangsawan yang mau menjamin dirinya. Gak mungkin dia diizinkan masuk ke arena. Dang coba ngedeketin Sir Manfred Dondarrion, berharap ada belas kasihan karena dulu gurunya, Sir Arlan, pernah ikut berperang bersama ayahnya. Sayangnya, Sir Manfred dingin banget.
Dia bahkan nggak peduli sama Sir Arlan. Ia bilang kalau dia nggak mungkin ingat semua kesatria yang pernah ikut perang dengannya. Dang coba ngulang cerita legendaris tentang asal-usul lambang petir ungu Haus dan Darien, berharap bikin Manfred terkesan. Tapi hasilnya sama aja, ditolak mentah-mentah. Dang pulang ke kastil dengan perasaan hampa. Harapannya kandas. Kalau nggak ada yang menjamin, dia nggak bakal bisa bertanding. Tapi ternyata takdir masih punya jalan lain. Saat masuk ke aula, Dang tanpa sengaja nguping percakapan serius antara bangsawan-bangsawan penting. Mereka ngomongin soal Pangeran Daeron yang katanya lebih suka mabuk dan main perempuan daripada ikut kejuaraan. Dari nada bicara mereka jelas banget, ini urusan keluarga Targaryen. Nah, disitulah Dang akhirnya ketemu langsung dengan tokoh besar. Ada Pangeran Maekar Targaryen, sosok yang keras dan berjenggot keperakan. Dan ada juga Pangeran Baelor Targaryen di sana, sang pewaris tahta yang dijuluki The Brick Spear, salah satu pangeran paling dihormati di seluruh Westeros. Dang kaget setengah mati. Dia bahkan salah ngomong waktu nyoba ngejelasin siapa dirinya. Untungnya Baelor bukan tipe orang yang sombong. Dang lalu cerita soal Sir Arlan, tentang pedang dan perisai gurunya, tentang semua kisah yang pernah dia dengar. Awalnya orang-orang curiga, takutnya Dang hanyalah pencuri yang nemuin barang itu. Tapi Pangeran Baelor mulai ngeh kalau Dang emang benar pernah jadi squire-nya Sir Arlan. Dia bahkan menguji Dang dengan pertanyaan tentang duel sama Sir Arlan melawan Sir Daemon Lannister, si singa kelabu dari Casterly Rock. Dang sempat panik karena lupa, tapi akhirnya berhasil nyebutin nama Daemon. Itu bikin Baelor yakin Dang gak bohong. Buat Dang, momen itu benar-benar titik balik. Bayangin aja, dari kesatria pengelana miskin yang hampir nggak diakui, tiba-tiba dia dapat perhatian langsung dari Pangeran Dragonstone, Hand of the King-nya Raja, dan sang calon pewaris tahta. Baelor bahkan ngizinin Dang ikut turnamen. Tapi sebelum pergi, Baelor ngingetin satu hal penting. Lambang piala bersayap yang ada di perisai Dang sebenarnya nggak bisa dia pakai. Itu lambang Sir Arlan, dan secara hukum cuma keturunan sah yang boleh mewarisinya. Jadi Dang harus punya lambang baru, lambangnya sendiri, kalau dia mau dikenal sebagai kesatria beneran. Dang keluar dari aula dengan hati berdebar. Sekarang dia udah resmi dapat izin. Dia nggak lagi sekedar kesatria pengelana tanpa nama. Dia punya kesempatan, dan kalau berhasil, namanya bisa tercatat di sejarah. Bayangin suasananya di padang rumput Ashford, ramai banget kayak pasar malam. Penjual sosis, anggur, sampai pelacur lalu lalang di antara kerumunan orang. Dan si kesatria tinggi gede sempat tergoda, tapi akhirnya dia memilih untuk jalan terus. Soalnya dia tahu, malam bersama perempuan bisa jadi lebih berbahaya daripada bertarung di arena. Egg lagi asik duduk di depan pertunjukan boneka. Ceritanya tentang Florian si badut kesatria dan Jonquil. Pertunjukan itu keren banget, bikin Dang terkesan. Dari situlah Dang ketemu Tansel, gadis tinggi jangkung yang jadi dalang boneka. Dang langsung suka sama cara dia mainin boneka dan akhirnya minta Tansel buat melukis ulang perisainya. Nah, di momen itu kita bisa lihat sisi polos Dang. Dia bingung mau gambar apa, sampai akhirnya Egg nyeletuk, pohon elm dan bintang jatuh, dan jadilah simbol baru buat seorang Duncan the Tall, yang nantinya bakal jadi sosok yang ikonik. Besok paginya, pertandingan resmi dimulai. Suasana berubah total. Padang rumput dipenuhi penonton, para bangsawan duduk di panggung kehormatan, dan para kesatria siap beradu tombak. 5 jagoan pertama sudah berdiri di utara lapangan. Anak-anak Ashford, Lord Leo Tyrell yang legendaris, Sir Humphrey Harding, dan tentu saja Pangeran Valar Targaryen, yang merupakan cucu raja. Dari selatan muncul para penantang besar, Daemon Lannister, Tybolt Lannister, Tali dari Riverland, Sir Abelard Hightower, sampai Sir Lionel Baratheon yang dijuluki Sang Badai Tertawa. Begitu trompet ditiup, kuda-kuda melaju kencang, tombak diturunkan, dan dalam hitungan detik suara kayu pecah, besi beradu, semua bikin arena bergetar. Semua tombak patah di ronde pertama, penonton langsung histeris. Karena itu pertanda pertandingan bakal seru abis. Satu persatu kesatria mulai tumbang. Sir Abelard jatuh parah dan harus digotong keluar.
Lord Tully dipaksa menyerah setelah duel sengit lawan Sir Humphrey. Bahkan Daemon Lannister, Lord besar dari Casterly Rock, harus ngaku kalah setelah helmnya terlepas dihajar Leo Tyrell. Sementara itu, dua anak Ashford tersingkir dengan terhormat setelah bertarung gagah berani melawan kesatria-kesatria kelas atas. Gimana kalau Pangeran Valar Targaryen? Dia kelihatan ganas, tapi Dang yang mengamati dengan cermat akhirnya tersadar kalau sang pangeran sebenarnya nggak sehebat itu. Dia sempat hampir jatuh waktu melawan kesatria tua, yaitu Lord Gawain Swan. Hanya faktor usia lawan yang bikin Valar menang. Buat Dang, ini jadi harapan. Kalau dewa berpihak, dia mungkin bisa saja menjatuhkan cucu raja itu. Hari itu duel berlangsung terus-menerus silih berganti. Ada momen keren kayak duel dua Humphrey yang sama-sama ngotot sampai dijuluki pertempuran antar Humphrey. Ada juga Sir Robin Risling, kesatria tua bermata satu, yang meskipun sudah rapuh tetap bertarung gagah berani melawan Lord Tyrell. Penonton terpesona, tapi akhirnya Robin tumbang. Lalu ada Sir Lionel Baratheon, dengan gaya khasnya selalu ketawa terbahak-bahak sambil menjatuhkan lawannya setiap kali dia merobek hiasan helm musuh dan melempar ke kerumunan. Rakyat jelata makin suka, walaupun kesatria lain jadi sebel setengah mati. Dari semua itu, Dang belajar satu hal. Jadi kesatria bukan cuma soal tampil gagah di arena. Ini soal keberanian, daya tahan, dan kadang keberuntungan. Dia tahu kalau di pertandingan pertamanya nanti, dia harus menang. Kalau enggak, semua yang udah dia perjuangkan, dari jadi kesatria pengelana sampai ikut turnamen besar ini, bakal sia-sia. Dan disitulah tensi makin naik. Nama besar satu persatu jatuh. Kesatria muda dan tua sama-sama adu gagah. Dan Dang sedang menunggu gilirannya. Pertanyaannya, apakah Duncan the Tall bisa bertahan di antara singa, naga, dan badai tertawa ini?